السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه سيد الأولين والآخرين معلم البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة والمذنبة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال تعالى: آمرا تقواه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون إخوة الإيمان، jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah memberi kesempatan sekali lagi kepada kita untuk menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Falah. Mari kita laksanakan dengan seksama, semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai hari ini dunia masih disibukkan dengan makhluk Allah yang tidak tampak, virus corona. Takut, dunia takut dengan ini. Tapi bagi orang yang beriman, bukan hanya takut. Memang kita tidak ingin terkena, tapi banyak hikmah yang didapat bagi orang yang beriman. Ini adalah ujian Allah, ini adalah teguran Allah. Maka berulang kali saya sampaikan, kita tidak tahu sampai kapan ini corona. Semoga secepatnya diangkat oleh Allah. Tapi jangan sekali-kali masjid dikosongkan. Kita perlu lebih banyak ke masjid. Kita perlu lebih banyak berdoa bersama-sama seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita takut dengan penyakit COVID-19 itu wajar saja. Tapi ada penyakit yang lebih jahat, ada penyakit yang lebih mengerikan. Banyak orang tidak takut, bahkan tidak merasa kalau sedang sakit, yaitu sakit hati, buta hati. Itu adalah penyakit yang tidak bisa dibayangkan akibatnya. Di dalam Al-Quran banyak atau ada beberapa ayat yang menjelaskan betapa orang-orang di neraka, apakah sudah masuk neraka atau yang sudah tahu akan masuk neraka, itu menyesali, berteriak minta tolong kepada Allah yang sama sekali tidak ada artinya. Ya laitani, kalau saja saya dulu tidak seperti itu. Ada beberapa ayat, di antaranya wa yauma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang zalim, banyak orang zalim nanti di akhirat, mereka menggigit jari mereka, mereka ketakutan dan mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Betapa celaka saya, kenapa saya dulu tidak ikut ajaran Rasulullah SAW. Ya laitani, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalau saya tahu seperti ini, saya tidak mau bersahabat dengan orang itu. Saya tidak mau bersahabat dengan teman saya itu. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Saya dipedaya oleh teman saya itu dan menyesatkan saya sehingga saya melupakan agama, melupakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para ulama. Dan memang iblis
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan selalu berkhianat kepada manusia. Orang-orang yang sudah bergelimangan di neraka, subhanallah, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah Al-Qur'an menceritakan, ini bukan cerita, ini kenyataan yang bakal terjadi. Apakah kita bisa mengambil hikmahnya? Apakah kita tetap saja tidak berusaha untuk memperbaiki diri kita? Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ketika mereka sudah bergelimangan di neraka, wajahnya terbakar dengan api yang mengerikan itu, mereka mengatakan, celaka, kenapa saya tidak mengikuti perintah Allah? Kenapa saya tidak mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu mereka juga mengatakan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka mengatakan, Tuhan kami dulu ikut pembesar-pembesar kami ikut pimpinan-pimpinan kami, dan mereka menyesatkan kami sehingga kita terjerumus ke neraka. Mereka teriak lagi, Rabbana atihim dhi'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Orang-orang di neraka itu minta kepada Allah, berilah mereka itu siksa yang 2 kali lipat lebih berat karena kami disesatkan, kami sampai terjerumus ke neraka ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang di dunia sekarang ini, di zaman sekarang ini, zamanil fitan, kita tidak bisa beragama setengah-setengah. Oleh karena itu salat Jumat ini harus dioptimalkan. Jangan datang salat Jumat hanya sekedar memenuhi kewajiban. Corona ini sebetulnya sudah cukup memberi nasihat kepada kita. Manfaatkan salat Jumat ini, belajar Islam yang baik, pegang teguh ajaran Al-Quran was sunnah, supaya kita tidak salah jalur. Sebab ketika manusia itu salah di dalam meniti perjalanan hidup ini, wa kullana musafiruna ilallah, kita ini semuanya jalan menuju Allah. Berulang kali di atas mimbar ini saya katakan, saya dan juga semua jamaah Masjid Al-Falah ini tidak ada yang tahu apa masih bisa sholat Jumat lagi. Ilmuhu indallah, yang tahu itu hanya Allah. Waktu kita ini setiap hari itu dihabiskan oleh waktu ini, dirongrong terus oleh waktu. Nanti akan menyesal orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik, apalagi kalau mereka itu salah jalur. Diumumkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahf, mereka yang salah jalan. Qala ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Allah, mereka sesat. Lalu Allah mengabarkan, maukah aku kabarkan manusia yang paling rugi, akhsar, manusia yang paling rugi. Mereka adalah yang berperilaku tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina dhalla sa'yuhum, mereka berusaha tapi mereka salah, akidahnya dirusak, atau jalurnya bukan jalur menuju surga. Begitu cara mereka hidup di dunia. Tapi mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira bahwa mereka itu paling benar, mereka itu paling baik. Dan akibat dari perilaku yang menyesatkan seperti ini, hati kemudian tertutup, hati kemudian buta. Dan tidak ada penyakit yang melebihi buta hati. Kalau buta mata, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para mufti di Saudi Arabia banyak yang buta. Di Mesir ada seorang ulama besar namanya Abdul Hamid Kusyuk rahimahullah, buta aksar, buta, tunanetra, tapi kalau berpidato lebih cerdas dari orang yang membaca. Itu buta mata. Di dunia ini banyak rumah sakit yang khusus untuk mata, rumah sakit mata. Banyak orang dioperasi mata supaya bisa melihat.
Tapi tidak banyak orang berpikir tentang buta hati. Tidak banyak orang berpikir tentang penyakit hati yang semakin hari semakin subur ini. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, coba lihat sejarah para imam. Al-Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i itu begitu cerdasnya? Sejak kecil sudah mengagumkan gurunya Al-Imam Malik rahimahullah. Ketika mengajarkan apa yang diajarkan oleh Imam Malik di masjid di Madinah, Imam Syafi'i masih anak-anak. Bahkan diceritakan hari bulan Ramadan dan Imam Syafi'i belum berpuasa, masih anak-anak. Umur 10 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Kemudian diberi oleh Al-Imam Malik buku Muwatta, tebal sekali itu, dipelajari dalam beberapa hari bisa hafal itu. Sulit dicerna oleh otak kita ini. Kemudian Imam Malik yang mengagumi Imam Syafi'i lalu mengatakan, memberi nasihat, inni arallah qad alqa alayka nuran ya Syafi'i fala tudfi'hu bidulmatil ma'asi. Begitu nasihat Imam Malik. Saya melihat wahai Syafi'i, kamu diberi oleh Allah cahaya, di dalam hatimu itu ada cahaya cerdas sekali, tidak bisa diuraikan. Bagaimana ada orang umur 10 tahun, anak 10 tahun sudah hafal Quran dan bisa mempelajari Muwatta, buku Imam Malik yang kalau sekarang kita baca berbulan-bulan belum tentu selesai. Lalu Imam Malik mengatakan, kamu diberi cahaya Rabbani, jangan dikotori dengan maksiat-maksiat. Jangan dikotori dengan maksiat. Itu yang membuat manusia itu buta hati. Ketika diberi nasihat, justru dia tidak suka menghadiri majalis ilm karena hatinya buta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Kalau manusia itu di dunia ini sudah buta hati, bukan buta mata, maka di akhirat nanti lebih buta lagi. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Allahu akbar. Bukan mata yang buta, tapi hati. Dinasehati sulit, diberitahu bahwa ini menyesatkan, dikatakan ini baik, diberitahu bahwa ini adalah pelanggaran, dikatakan tidak, dan seterusnya. Dibalik, semua kebenaran dibalik, yang benar dijadikan tidak benar, yang salah dibenarkan. Itu adalah orang-orang yang hatinya buta. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akibat dari hati buta ini nanti buta di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha menjelaskan orang-orang yang hatinya buta itu membangkang peraturan, menolak peraturan Allah, mengabaikan ajaran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang seperti itu hidupnya sulit. Walaupun dia kaya, walaupun dia pangkat, walaupun dia pandai, walaupun dia kreatif menciptakan segala macam seperti yang kita lihat di dunia medsos sekarang ini, banyak karya-karya hebat, tapi kalau hatinya buta, apa artinya semua itu? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau manusia sudah tidak mau dengan Al-Quran, tidak mau menerima Al-Islam ini, maka hidupnya itu sempit sekali. Rumahnya luas, tapi dia tidak bisa menikmati. Pikirannya barangkali bisa berbicara dunia ini, tapi hatinya sempit, hidupnya menderita. Walaupun dia tampil setiap hari seperti orang yang berbahagia, seperti orang yang gembira, tapi mereka sulit. Apalagi kalau sudah masuk liang lahat, lebih mengerikan lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka nanti pada hari kebangkitan, mereka teriak karena dibuat buta oleh Allah. Lalu mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Mereka menangis, teriak, kenapa saya jadi buta ya Allah? Waqad kuntu basira, waqad kuntu basira. Dia ingat bahwa waktu di dunia dia bisa melihat, dia sehat,
Lalu dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka itu, memang begitu. Memang seperti itu. Karena semua itu ada akibatnya, semua itu ada sanksinya. Kamu diberitahu ayat-ayat Allah, diberi nasihat agama ini, tapi dilecehkan, ditinggalkan. Nasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Kamu abaikan, kamu lupakan ajaran-ajaran Allah ini, maka hari ini kamu ditinggalkan, kamu dilupakan, dan kamu dibutakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Lalu Allah menyatakan, demikianlah balasan orang-orang yang berperilaku kelewat batas, membangkang, tidak mau mengikuti ajaran agama ini, dan tidak beriman kepada Tuhannya, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wala adzabul akhirah asyaddu wa abqa. La ilaha illallah. Di dunia sulit, di liang lahat sulit, dan di akhirat na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka akan berada di neraka, dan tidak bisa dibayangkan kesulitan dan kepedihan siksa neraka itu. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari Jumat yang mulia ini, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan oleh Allah dari kesesatan, dijauhkan oleh Allah dari ancaman api neraka. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah, wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه ينادي على الأمة إنما أنا رحمة مهداة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد مدحه مولانا في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah, mari kita perbaiki takwa kita. Setiap hari Jumat kita harus mengintrospeksi diri. Sejauh mana saya ini sebagai orang Islam sudah layak disebut muslim, sudah layak disebut mukmin, sudah layak disebut muttaqi. Setiap hari Jumat dikumandangkan bertakwa, bertakwa. Lalu Allah memerintahkan kita ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh, dengan dipelajari bagaimana agama ini, bukan asal mendengar kemudian selesai, nanti Jumat lagi mendengar lagi selesai dan tidak ada perbaikan. Bukan seperti itu. Orang yang ingin surga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apalagi di zaman sekarang ini, tidak bisa dengan santai. Didik anak-anak Anda itu supaya hidup Islami. Anda kalau buka handphone ini, saya berterima kasih dengan handphone ini. Setiap kali perlu ayat, perlu hadis, bisa dengan mudah mencari di sini. Tapi ketika kita membuka untuk mencari ayat atau membuka untuk mencari ajaran Islam, dihadang oleh yang kotor-kotor itu.
Sementara sekarang hidup anak-anak kita itu tidak bisa lepas dengan handphone. Ada daring sekarang ini, semua dengan online. Dan ini akrab dengan ini. Kalau bapak-bapak tidak mengontrol anak-anak dengan baik, sangat berbahaya. Harus dikontrol, harus diberi pelajaran tambahan di rumah. Jangan hanya diserahkan kepada sekolah saja. Al-ummu madrasatul alam. Ibu itu sebenarnya adalah ustadzatul alam. Ibu itu adalah gurunya negara ini. Gurunya dunia itu ibu. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain menjadi hebat karena ibunya. Ibunya mendidik dengan baik. Ibu-ibu kita sekarang banyak yang sibuk dengan bisnis, sibuk dengan urusan macam-macam. Kemudian anaknya dititipkan di sekolah. Sementara dunia sudah terbuka seperti sekarang ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak cukup anak kita bisa membaca Al-Quran, menghafal pun tidak cukup. Alhamdulillah, sekarang orang belajar Al-Quran ini luar biasa. Tapi Al-Quran itu bukan hanya dihafal, Al-Quran bukan hanya didindangkan yang baik, memang itu perlu. Tapi Al-Quran itu diimplementasikan. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab Al-Quran ini liyadabbaru ayatihi, supaya ditadaburi, supaya difahami. Itu yang kita kurang memperhatikannya, sehingga Rasulullah SAW mengeluh dan diabadikan di dalam Al-Quran, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini keluhan Rasulullah, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sudah 14 abad. Masih bisa kita baca tiap hari dalam Al-Quran. Ya Allah Tuhanku, kata Rasulullah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dibaca tapi tidak diimplementasikan. Dalam berbisnis sudah tidak memperhatikan ajaran agama. Berbisnis dengan cara internasional, halal haram sudah dianggap biasa saja. Membagi warisan dengan cara yang tidak islami. Bagaimana orang Islam seperti itu? Mendidik, pokoknya yang penting anak saya bisa sholat, anak saya bisa membaca Al-Quran, isinya tidak tahu. Oleh karena itu rugi sekali. Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang ulama bernama Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengingatkan kita, la syai' anfa' lil qalbi min qira'atil Qur'an bitadabbur wa tafakkur. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi orang yang beriman untuk konsumsi hatinya seperti membaca Al-Quran, bitadabbur wat tafahhum wat ta'ammul, memahami, dipelajari sampai diimplementasikan. Falau aliman nasu ma fi qiraatil Quran bitadabbur wat tafahhum lashtaghalu biha an kulli ma siwaha. Kalau orang sudah tahu, sudah bisa menikmati ladzatul Quran, dia akan menyampingkan yang lain. Banyak Quran di rumah-rumah kita masih baru, jarang disentuh, nunggu Ramadan. Al-Quran bukan hanya untuk Ramadan, saudara-saudaraku sekalian hormati. Al-Quran itu diperlukan terus, setiap saat. Kalau kita ingin selamat, kita bisa terhindar dari bahaya-bahaya yang terus mengancam ini. Fitnah setiap hari seperti ini, gampang orang tergelincir imannya. Harus kembali kepada Al-Quran, harus kembali kepada bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira hanya dengan itu kita akan bisa selamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingatkan sekali lagi, jangan dijauhi masjid. Kita ke masjid dengan protokol kesehatan yang baik, ya. Jangan karena ada Covid ini lalu tidak ke masjid, dijadikan alasan. Saya bahkan mendengar ada orang yang sampai hari ini belum sholat Jumat karena Covid katanya. Kalau misalnya Covid ini sampai 2 tahun, apa tidak sholat Jumat sampai 2 tahun? Orang itu 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, tahawunan, dia melecehkan atau meringankan, tidak menghargai sholat Jumat, tubi'a minal ghafilin. Dia akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang lalai. Bahkan ada hadis lain, tubi'a minal munafiqin. Itu termasuk orang hati nafsu manusia ini mau yang enak. Kalau sudah lama meninggalkan masjid, kemudian sulit untuk kembali ke masjid. Maka sekali lagi, kita harus banyak ke masjid, lebih banyak ke masjid. Mari kita makmurkan masjid dengan sholat yang teratur seperti yang di Al-Falah ini.
Kalau perlu kita usahakan sholat subuh seperti sholat Jumat, sehingga doa kita panjatkan kepada Allah dalam jumlah yang besar, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka karimun sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم أحينا مسلمين طائعين وأمتنا مؤمنين تائبين. اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة يا رب، وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.